nggak cuma Tuhan yang setia dong. Kalau Tuhan setia, sifat Tuhan juga ada di dalam diri kita. Kalau bapaknya setia, anaknya juga harus setia. Saya mau kasih judul malam hari ini renungan kita tetap setia. Oke? Nah, Matius 25 ini ayat 14 sampai 30. Saya percaya udah banyak teman-teman yang pernah dengar cerita tentang eh, tentang orang yang diberikan perumpamaan tentang talenta nih ceritanya. Pasti banyak dari Anda pernah dengar cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih berapa talenta? 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Nah, yang saya belajar, saya mungkin nggak akan baca dengan detail banget dari semua bagian firman itu, firman yang di Matius 25, tapi saya akan baca beberapa bagian yang penting sekali untuk teman-teman bisa mengerti. Kita tahu bahwa hasil akhir dari ayat 30, kalau sampai kita baca sampai ke ayat 30, itu orang yang diberikan beberapa talenta itu, 1, 2, sama 5 itu punya skor akhir. Ya, punya hasil akhir. Inilah kehidupan. Kehidupan kita harus ada awal dan akan ada akhirnya. Suatu kali nafas akan meninggalkan kita, dan suatu kali kita akan hidup dalam kekekalan, seperti yang Alkitab katakan. Nah, ada 2 hasil akhir di sana. Hasil akhir yang pertama dikatakan bahwa hamba yang baik dan setia itu dikatakan untuk orang yang hamba yang mengerjakan 2 sama 5 talenta. Hasil akhir yang pertama yang didapati di Alkitab dikatakan bahwa hai engkau hamba yang baik dan setia. Dikatakan seperti itu. Tapi ada hasil yang kedua. Ternyata di balik kepercayaan itu selalu ada hasil akhirnya. Karena saya menemukan ada orang yang bisa dipercaya, ada orang yang bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya dikatakan bahwa engkau ini hamba yang baik dan setia. Hasil yang kedua akan ada di sini dikatakan bahwa engkau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Wow. Ternyata kok bedanya jauh banget ya. Coba kita lihat lagi. Satu hamba yang baik dan apa? Setia. Baik, setia. Baik, setia. Oke? Tapi yang kedua, dikatakan di situ lawan kata baik apa? Jahat. Udah benar. Tapi lawan kata setia, ada 2 kata di sana. Malas dan tidak berguna. Harusnya kalau ngomong setia kan lawan katanya harusnya apa? Nggak setia. Selingkuh misalnya, itu lawan kata dari kata setia. Banyak orang berpikir tentang setia. Nah, kita akan masuk nih. Banyak orang berpikir tentang kata setia, itu artinya tetap bersama selama-lamanya. Misal, bicara tentang apa? Pelayanan di gereja atau jadi jemaat. Wah, ini jemaat yang setia. Karena apa? Dia dari dulu, Pak, nggak pernah datang terlambat. Dia selalu datangnya on time, bahkan seringkali before time. Ini orang setia dari dulu, Pak. Dia udah puluhan tahun berjemaah di sini. Kalau yang pelayanan seringkali kalau dikatakan orang yang setia itu artinya gini. Ini orang, Pak, dari dulu setia, selalu melayani. Ketika yang lain sudah pada cabut, dia selalu setia, masih ada, masih nongol. Seringkali orang menggambarkan kata setia itu dengan tetap tinggal bersama dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi Alkitab ngomong hal yang beda loh. Arti kata setia itu dipakai dengan kata pistos. Sekali lagi, setia di Alkitab itu dipakai dengan kata pistos. Pistos itu artinya adalah reliable atau dapat diandalkan. Arti yang kedua adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Ternyata setia bukan tentang dapat tetap tinggal bersama selama-lamanya. Tetapi buat apa tinggal dalam waktu yang panjang? Kita bukan jadi orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Eksis tapi gak berpengaruh. Eksis tapi gak dapat diandalkan. Tuhan gak mau kita cuma sekedar eksis dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Itulah arti dari kata setia.
Coba cek yuk. Hari-hari ini kita orang yang dapat diandalkan sama Tuhan apa enggak? Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam kehidupan kita, apakah kita dapat diandalkan enggak? Kita dapat dipercaya apa enggak? Sama keluarga kita, sama tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita melayani. Orang tiap kali kalau ketemu kita, mereka deg-degan karena takut gak beres, atau mereka santai. Kalau orang ini ada, semuanya beres. Kita yang mana? Coba cek yuk. Kita dapat diandalkan gak sama Tuhan dan sama orang-orang sekeliling kita? Perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14. Talenta, dalam terjemahan yang lain dikatakan tentang harta. Kalau saya menggambarkan harta yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini macam-macam bentuknya. Nafas, waktu, materi, karunia, pengetahuan atau pendidikan, koneksi atau hubungan, fasilitas yang bisa kita terima, keluarga, gereja di mana kita bisa bertumbuh, ataupun ladang, tempat di mana kita bisa melayani dan dipercaya. Lihat. Harta, talenta tuh macam-macam bentuknya teman-teman dalam kehidupan ini. Perumpamaan tentang talenta, gak cuma sekedar bicara materi, tapi ternyata ini bicara banyak hal dalam kehidupan ini. Ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ingat, tuan ini pergi ke luar negeri suatu kali akan balik dan akan bikin perhitungan. Dalam kehidupan, itu ada masa mempercayakan, ada masa memperhitungkan. Yohanes 15 ngomong kayak gini, Bapakulah pengusahanya. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih kamu nafas, kalau Tuhan kasih kamu kepercayaan, waktu, materi, koneksi, pendidikan, semua yang Tuhan percayakan di tanganmu, ingat suatu kali akan ada masa perhitungan. Ketika engkau tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, sampai Tuhan ngomong engkau dapat dipercaya, dapat diandalkan. Bisa jadi apa yang ada di tanganmu, itu sudah dikasih kepada orang lain yang lebih layak dipercaya. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, yes. Tapi Tuhan kita juga adil, jangan lupa sifatnya Tuhan. Dia Allah yang setia, tetapi dia juga Tuhan yang adil. Saya selalu ingatkan diri saya, Ki, kalau kamu berlamban-lamban, akan ada orang berikutnya yang akan berlari lebih cepat. Dan bisa jadi apa yang hari ini dipercayakan di tanganmu, mungkin akan dikasih ke dia. Karena dia lebih bisa dipercaya. Kamu gak bisa dipercaya, Ki. Ingat hamba yang satu, ketika dia gak bisa dipercaya, dialihkan sama orang lain kan? Lihat, dikasih sama yang bisa melipat kali gandakan. Lihat, hidup ini perlombaan teman-teman. Suatu kali akan ada skor akhirnya. Semua pertandingan akan ada skor akhirnya. Gak mungkin gak ada skor akhir. Pasti ada skor akhirnya. Oke? Wahyu 22 ngomong kayak gini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan datang. Dia akan balaskan kepada kita. Memberikan upah. Apa tergantung apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang kita nyanyikan. Maaf. Bukan apa yang kita baca. Tetapi apa yang kita lakukan. Dari apa yang kita baca. Apa yang kita dapat dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana dapat menjadi pribadi yang pistos, yang setia, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan. Di sini dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saya senang banget Alkitab membuka cerita tentang perumpamaan talenta itu disebutkan bahwa yang memanggil hamba-hambanya. Untuk apa? Mempercayakan. Artinya, yang pertama kalau engkau mau dapat dipercaya, dapat diandalkan, milikilah mental seorang hamba atau hati seorang hamba. Apapun jabatanmu, apapun posisimu, karakter pelayan itu harus ada di hidupmu. Menjadi hamba itu artinya mau untuk mengikuti tuannya. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, siapapun yang mau melayani aku, mau menjadi hambaku, harus mengikuti aku. Pelayan-pelayanku, hamba-hambaku harus berada di mana aku berada. Lihat. Tuhan rindu kalau engkau memang punya hati seorang hamba, hamba itu selalu dekat dengan tuannya. Siapakah tuan kita? Tuhan. Artinya,
Kalau engkau punya hati seorang hamba yang dapat dipercaya, engkau orang yang selalu dekat sama Tuhanmu, yaitu Tuhan. Yang kedua yang saya belajar, bahwa seorang hamba itu adalah orang yang peka melihat kebutuhan dan peduli. Dia nggak cuek. Dia selalu belajar lihat kebutuhan kiri dan kanan. Pernah pergi nggak ke sebuah tempat restoran gitu kan? Pelayan yang baik adalah apa? Pelayan yang selalu memperhatikan customernya. Dia nggak cuek. Kesel banget ya kalau makan di sebuah tempat, kita sudah ngangkat tangan. Mas, ayo mas, saya mau pesen. Masnya padahal nggak jauh dari Anda, tetapi dia sibuk mainan handphone. Lihat kiri kanan, dia nggak peduli. Pelayan yang baik harusnya bukan seperti itu. Pelayan yang baik, dia selalu aware siapa customer yang butuh bantuannya. Dia peka, dia peduli. Dan ketika ada yang ngangkat tangan, dia tahu dia harus segera bergegas dengan cepat karena ada orang yang butuh dilayani. Saya kenapa bikin program nyembah dari rumah, kenapa bikin program lagu baru yang baru kemarin launching di hari Selasa kemarin. Semuanya dimulai dari kepedulian. Karena banyak teman-teman yang ngomong, Kak saya punya lagu baru tapi saya nggak tahu lagu baru saya ini diapakan. Boleh nggak dikasih masukan? Saya pengen lagu saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya menghargai kegigihan mereka nulis lagu karena nulis lagu itu nggak gampang. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Yaudah deh, kamu IG live bareng sama aku aja gimana? Nanti kita rame-rame sampai sama yang lain ya. Nanti kamu present lagu kamu, aku bakal kasih feedback. Jadilah sebuah program namanya Lagu Baru. Saya gak pernah nyangka, kemarin yang ikutan program ini begitu antusias. Dan kemarin begitu banyak sekali feedback yang memberkati. Lihat, ketika kita peka terhadap kebutuhan, ketika kita peduli sama orang, lihat, selalu ada celah untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan siapa melayani, selalu dibawa tinggi sama Tuhan. Nah, seorang hamba tuh orang yang mau dibawa rendah. Namanya hamba, pelayan, itu identik dengan tempat yang rendah. Artinya apa? Mau dibentuk. Ayolah, hatimu jangan keras terus. Keras itu gak ada gunanya, lembutkanlah hatimu. Kalau ada pembentukan jangan dilawan. Pembentukan itu ujungnya selalu indah. Nasi putih, kalau mau dibentuk dipanasin, dikasih minyak, dikasih tekanan, akhirnya jadinya apa? Nasi goreng, harganya lebih mahal. Pembentukan itu indah. Relakanlah hatimu. Untuk apa? Untuk Tuhan bentuk. Ya. Nah, saya dulu juga pernah dalam pelayanan pembentukan banyak banget. Saya masih ingat sekali zaman dimana banyak orang mungkin saya belum punya koneksi sebanyak hari ini, dipercaya sebanyak hari ini. Suatu kali saya melayani di sebuah gereja di Jakarta. Itu gereja yang cukup besar. Dan ketika saya diundang itu orang ngomong kayak gini. Kamu bisa ngisi Ki, tapi di depan sebelum ibadah mulai atau setelah jemaat pulang. Waduh, yaudah deh waktu jemaat mulai deh. Sebelum jemaat mulai beribadah. Singkat cerita, ketika kami datang ke sana sama satu tim, gak ada satupun yang menghampiri saya. Itu benar-benar proses pembentukan yang gak mudah. Rasanya pengen kesel sama yang ngundang. Udah ngundang dikasih spot yang menurut saya bukan spot premiernya gitu, yang spot yang oke banget, tapi nggak apa-apa deh, saya mendingan waktu jemaah datang. Dan singkat cerita nggak ada satupun yang nyamperin kami. Akhirnya kebetulan saya punya pemain keyboard dekat dengan sama pemusik yang ada di sana. Akhirnya saya nyamperin dan saya ngomong sama WL-nya, Kak saya nanti bakal nyanyi, kira-kira nanti apakah diperkenalkan atau gimana? Dan saya kaget banget jawaban dari orang ini ngomong kayak gini. Kamu ngenalin diri sendiri aja. Udah kamu mau nyanyi lagu dangdut, mau nyanyi lagu keroncong, terserah kamu deh. Kamu nyanyi aja. Saya kaget banget. Padahal termasuk dia orang yang terkenal loh. Saya gak sebut nama, tapi ini benar kejadian. Lihat, Tuhan izinkan bawa saya ke tempat yang rendah. Dan masih banyak cerita yang lain. Tapi ternyata, di balik pembentukan itu, hati hamba saya itu sedang dicetak sama Tuhan. Dan di balik kerendahan, firman Tuhan ngomong, ada ketinggian yang Tuhan akan nyatakan. Siapa mau direndahkan, akan ditinggikan sama Tuhan. Namanya orang melayani itu seringkali membantu, bukan menyusahkan. Menambahkan nilai kepada hidup orang lain. Anda bisa melayani dengan cara apa? Tanya kabar bos kelilingmu. Coba hari ini coba kontak satu orang yang Tuhan gerakkan siapa. Tanya kabarnya mereka. Apa kabar? Itu udah hati hamba loh. Orang gak cuek itu udah hati hamba. Tanya apa yang bisa saya bantu buat kamu. Karena seorang hamba itu seorang pembantu bagi orang lain. Itulah yang namanya orang yang dapat
dipercaya. Yang berikutnya, di sini dikatakan di dalam ayat ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang lain lagi adalah 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ketika saya baca ayat ini, saya belajar satu prinsip bahwa setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Semua orang punya potensi untuk bisa berbuah. Yang satu pun masih punya potensi buat bisa berbuah loh. Jangan lupa, 1 biji apel itu kalau ditanam mati bisa bertumbuh suatu kali jadi apa? Jadi 1 pohon apel. 1 pohon apel bisa menghasilkan apa? Beberapa banyak buah apel. Dari 1 biji bisa jadi 1 pohon, bisa menghasilkan buah, suatu kali bisa jadi 1 perkebunan. Semua cuma dimulai dari 1. Permasalahannya apa? Seringkali kita nggak fokus membangun apa yang ada di tangan kita. Seringkali kita lihat yang ada di tangan orang kok enak ya. Yang di tangannya sana kok lebih enak ya. Jadi nomor 2, kalau engkau mau jadi pribadi yang dapat dipercaya, fokuslah dengan apa yang dipercayakan di tanganmu hari ini. Stop toleh kiri kanan. Kenapa kok rumput tetangga lebih hijau? Karena kamu nggak fokus sama rumputmu. Jangan ngomong lagi hari ini, seandainya aku seperti dia. Seandainya nasibku seperti dia. Percayalah, orang yang kebanyakan lihat yang di tangan orang, suatu kali bisa kehilangan apa yang ada di tanganmu. Karena kau nggak rawat apa yang ada di tanganmu. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Ki, kalau kamu selalu lihat apa yang ada di panggilan hidup orang, suatu kali kamu bisa kehilangan panggilan hidupmu loh. Karena aku udah punya rancangan yang terbaik buat kamu, tapi kamu seringkali selalu lihat panggilan orang lain, Ki. Suatu kali dalam musim kehidupan saya pernah ngalami benar-benar. Itu musim yang gak mudah buat saya. Saya dulu dipercaya banyak, tiba-tiba saya harus mengerjakan sesuatu yang awalnya mungkin saya gak terlalu excited mengerjakannya. Yaitu di bidang edukasi. Sementara ada orang-orang lain yang rasanya enak banget ya bisa keliling pelayanan sana sini, pergi ke sana sini. Wah, itu menyenangkan sekali. Tapi hari itu saya rasanya pengen melakukan sesuatu supaya saya kembali dipercaya untuk bisa keliling seperti itu. Tapi ternyata sampai 1 titik Tuhan ngomong gini. Kalau kamu terus fokus sama kepingin jadi seperti itu, bisa jadi yang terbaik di tanganmu, itu bisa jadi hilang. Kesempatanmu bisa jadi gak ada, Ki. Semenjak saya nangkep hati Tuhan, hari itu saya fokus di bidang edukasi. Gara-gara saya fokus di bidang edukasi, singkat cerita, lahirlah Unlimited Worship, tempat bisa mengedukasi banyak orang. Dan ternyata Tuhan menambahkan juga, beberapa musim terakhir ini, saya bisa keliling ke banyak tempat untuk jadi berkat. Di rumah-rumah, dalam sebuah acara yang besar, acara yang kecil, bukan tentang acaranya, tetapi di mana Tuhan mau untuk saya melayani, saya ada di sana. Lihat, Tuhan itu selalu menambahkan. Bisa jadi memang engkau disuruh mengerjakan yang di tanganmu dulu. Bisa jadi suatu kali yang ada di tangan orang pun Tuhan mau percayakan juga di tanganmu. Tetapi semuanya fokusnya dimulai dari yang di tanganmu. Anggap kan? Karena yang 1 fokusnya sama yang 2 sama yang 5. Makanya suatu kali dia kehilangan yang ada di tangannya. Yang terakhir. Di sini dikatakan Matius 25 ayat 16. Ketika mereka setelah selesai dipercaya, ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian dan juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu sama-sama pergi. Tetapi dia menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Gak dikerjain. Sementara yang 2 yang lain, yang 2 sama 5 pergi dan mengerjakan. Suka menunda yang 1 ini. Artinya apa? Kalau engkau mau dapat dipercaya, jangan malas jadi orang. Kemalasan itu akan menghancurkan hidup kita. Ciri-ciri orang malas itu gimana sih? Amsal 26. Dikatakan seperti ini ayat 13-16 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Si pemalas suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Artinya tuh gini, orang kalau malas itu suka cari aman, kebanyakan alasan. Baru dikasih kepercayaan dikit, oh enggak ini susah, pasti kita nggak bisa, pasti ini. Alasannya ya ampun banyak banget. Itu namanya ciri-ciri orang malas.
Dia ngomong, nggak mungkin bisa, sulit banget. Nggak mungkin deh, rasanya dia aja deh. Selalu alasannya terlalu banyak. Itulah ciri-ciri orang malas. Ayat berikutnya. Seperti pintu berputar pada engselnya, begitulah si pemalas membalik-balikan badannya di atas tempat tidur. Tahu nggak artinya apa? Pemalas itu kebanyakan tidur. Bukan karena dia memang butuhkan tidur karena sakit. Tetapi dia sehat tapi kebanyakan tidur. Nggak produktif. Hidupnya nggak aktif. Tidak pernah melatih dirinya, cuma gitu aja. Stay di tempat yang sama. Tidak pernah mau membangun dirinya. Itu orang malas. Ada orang malas bukan kepalang. Ayat berikutnya. Menyuap makanan ke mulutnya pun ia enggan. Tahu nggak orang malas? Kesempatan sudah di depan mata tetapi nggak pernah dikerjain. Suka menunda. Dia memulai, dia sudah ambil makanannya tetapi nggak dimasukin ke mulut. Artinya apa? Sekali dipercaya, nggak diselesaikan sampai akhir. Itu orang malas. Coba cek yuk, kita malas apa rajin? Ketika dipercaya, dikerjain nggak? Berikutnya, si pemalas menganggap dirinya lebih berhikmat daripada 7 orang yang memberi jawaban yang tepat. Pemalas itu biasanya gini ciri-cirinya. Sok tahu banget. Orang lain ngomong kayak gini, udah tahu. Orang lain ngomong lagi, udah tahu. Gitu doang gue udah tahu. Cuma ngomong udah tahu doang. Tapi gak pernah mau belajar. Orang rajin itu seperti apa? Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangkan manusia suruh belajar dari semut loh. Wah, ini kebablasan sih. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tahu nggak ciri-ciri orang rajin? Sekalipun nggak ada yang ngawasin, tapi dia tetap bekerja dengan produktif. Dia selalu punya rencana, selalu punya strategi, dan lalu berani beraksi. Dia nggak takut. Dia binatang yang kecil. Yes, mungkin kita kecil, nggak berdaya. Tetapi berani beraksi. Kita berani terkoneksi dengan banyak orang. Dia sadar orang rajin itu suka membangun hubungan. Terkoneksi satu dengan yang lain akhirnya bisa apa? Bisa kuat. Hari-hari ini salah satu kekayaan dalam kehidupan itu bicara tentang apa? Networking. Gak cuma dengan Tuhan tapi dengan manusia. Pandai-pandailah membangun hubungan. Dengan siapapun juga. Bagaimana bisa membangun hubungan dengan baik? Nabur sesuatu buat kehidupan orang. Maka dengan mudah kita bisa membuka pintu hubungan dengan orang lain. Saya belajar banyak hal. Saya dulu orangnya juga malas sebenarnya. Tapi gara-gara terbentur dengan banyak situasi kehidupan, saya diproses. Dan puji Tuhan hari ini paling enggak sudah bertambah kerajinannya. Seringkali saya tanya sama istri saya, yang kalau kamu lihat aku tuh orangnya rajin apa malas? Dan dia ngomong kayak gini, kamu sih termasuk rajin sayang, puji Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Coba pikir tentang hidupmu deh. Jangan sampai kita ditemukan suatu kali sama Tuhan. Engkau hamba yang jahat. Engkau hamba yang malas. Engkau hamba yang tidak berguna. Wah, keras banget. Kalau saya rindu suatu kali Tuhan, temukanlah aku sebagai hamba yang baik dan setia. Pistos, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Wahyu 22 ayat 12-13. Saya akan baca sekali lagi. Sesungguhnya Tuhan akan datang segera. Dan aku, Tuhan, akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bukan tentang jumlah ibadahmu, bukan tentang jumlah pelayananmu, bukan tentang jumlah seberapa banyak engkau bisa baca renunganmu, no. Tetapi dari apa yang kau renungkan, dari apa yang kau pelajari, dari apa yang ada di tanganmu, engkau jadikan apa dalam kehidupan ini. Bagaimana dapat dipercaya? Yang pertama, milikilah hati hamba. Mau dibentuk, mau melayani, mau ada di tempat yang rendah, mau membantu orang. Berikutnya, bagaimana dapat dipercaya? Yang kedua yang saya belajar, fokus membangun apa yang dipercayakan di tanganmu. Jangan lihat panggilan orang, kita bisa kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana dapat dipercaya? Jangan malas dalam kehidupan ini. Doa saya, renungan malam hari dalam nyembah dari rumah bisa memberkati teman-teman semua. Jadilah hamba yang baik dan setia. Dan tetap setia, tetap produktif, tetap dapat dipercaya
dapat diandalkan oleh Tuhan dan sekeliling kita. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di Nyembah dari Rumah minggu depan. Dan jangan lupa follow Nyembah dari Rumah playlist di Spotify. Oke? Juga saksikan di YouTube, Ku Cinta Hadiratmu sudah nongol di YouTube. Bisa segera dicek. Anda bisa mengulang-ulang itu sebagai lagu